Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Firmansyah dengan NPM 10 12 18 52. Saya dari kelas B3 Manajemen. Tujuan pembuatan video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang Ma'rifatul Quran. Ma'rifatul Quran terbagi dari 4 bagian. Yang pertama ada Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Lalu yang kedua ada Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Makanul Quran, kedudukan Al-Quran. Dan yang terakhir Muqtada al-Iman bil Quran, tuntutan-tuntutan iman kepada Al-Quran. Pembahasan yang pertama di sini saya akan membahas tentang Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Pengertian Al-Quran itu sendiri merujuk pada buku Al-Quran, hadis karya Haji Aminuddin dan Harjan Syuhada. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya menjadi ibadah. Lalu ada kalamullah. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Lalu selanjutnya ada mutawatir. Kata mutawatir secara bahasa memiliki arti mutatabil yang bermakna beruntun atau beriringan antara satu dengan yang lain tanpa ada jarak. Adapun hasil mutawatir menurut istilah yakni hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanadnya dan menurut akal tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadis. Lalu yang kedua ada Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Asmaul Quran, Allah Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai nama-nama dan sifat diantaranya yang pertama yaitu Alkitab atau buku. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang kedua ada Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau hudan atau petunjuk karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar keyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah. Lalu yang ketiga ada Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Di sini kita akan membahas tentang Kitabun Naba'i wal Akbar atau kitab berisi berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud surat ke-12, surat ke-11 ayat 120. Kitabul Hukmi wa Syariah atau kitab hukum dan syariah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menetapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dia memerintahkan kepada mereka agar berhukum kepada secara konsekuen. Lalu yang keempat ada Muqtada al-Iman bil Quran atau tuntutan-tuntutan iman kepada Al-Quran. Nah, di sini ada Muqtada al-Iman bil Quran, ada beberapa tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama ada tilawah. Seberapa dekat hubungan kita dengan Al-Quran dapat dilihat dari seberapa banyak kita membaca Al-Quran. Bacalah atau hatamkan Al-Quran setiap bulan. Ibnu Amir berkata, sungguh aku mampu lebih. Ia terus meminta lebih hingga Nabi bersabda 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada tarbiyah Qur'aniyah, mentarbiyah diri dengan Al-Quran. Dengan tarbiyah Qur'aniyah inilah seluruh bangsa sepanjang zaman sampai hari kiamat akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan menuju kebaikan dunia dan akhirat.
Muqtada al-iman bil Quran. Ada beberapa tuntutan iman kepada Al-Quran yang selanjutnya yaitu at-taslimu li ahkamihi, menerima dan tunduk kepada hukum-hukumnya. Ketundukan umat Islam kepada Allah adalah menerima dan tunduk kepada keinginan dan hukum Allah dengan ikhlas dan penuh penerimaan, bukan ketundukan yang dilandasi oleh keterpaksaan. Lalu ada ad-da'watu ilaihi, atau menyeru manusia kepadanya. Karena itulah Allah mengutus para nabi untuk mengajak manusia kepada kebaikan, dan itulah tanggung jawab muslim sekarang. Lalu ada ikamatuhu fil aradi, menegakkan di muka bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntut manusia sebelum umat Islam untuk mendirikan agama. Maka bagi umat Islam tuntutan itu juga berlaku. Tuntutan itu tidak pernah padam selama Al-Quran masih ada di muka bumi. Nah, dari beberapa pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai umat Islam dan pengikut Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita melaksanakan tugas-tugas mulia dengan sungguh, sehingga nyatalah dirasakan oleh seluruh manusia bahwa Al-Quran ini adalah rahmat bagi mereka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada pembacaan atau penyampaian materi yang kurang tepat dan kurang dapat dimengerti, harap dimaklum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.